Kenapa Nabi bilang selemah lemah iman? 3 makna. Ini bukan hinaan, tapi alarm dari Nabi. 1. Makna 1. Masih ada iman. Alhamdulillah. Kalau kamu masih risih lihat maksiat, sama dengan tandanya imanmu masih nyala. Kalau udah enjoy aja, sama dengan lampu merah. Imanmu mati. Nauzubillah. 2. Makna 2. Level terakhir. Selemah lemah. Sama dengan udah nggak ada level di bawahnya. Kalau ini aja nggak ada, sama dengan kamu udah masuk level munafik. Karena munafik sama dengan lihat maksiat malah seneng. 3. Makna 3. Bahaya. Imam Ghazali, orang yang terus-terusan lihat maksiat tanpa ingkar pakai hati, lama-lama hatinya jadi keras. Yang haram jadi halal di matanya. Itu namanya istidraj, sama dengan disesatin pelan-pelan sama Allah. 3. 5 tanda hatimu udah mati rasa kemaksiat. Cek diri sendiri jujur ya sayang. 1. Denger gibah, sama dengan ikut ketawa. Dulu risih, sekarang malah nambahin. 2. Lihat aurat, sama dengan nikmatin. Dulu noleh, sekarang enggak apa-apa lihat dikit. 3. Denger riba, sama dengan mikir enak juga. Dulu jijik, sekarang kepikiran KPRA. 4. Denger azan, sama dengan nggak gerak. Dulu buru-buru wudhu, sekarang nanti aja. 5. Denger nasihat, sama dengan ngeyel, ah Ustadz lebay, Tuhan Maha Pengampun. Kalau 3 dari 5 ini kena, sama dengan buru-buru istighfar, puasa, ngaji. Hati kamu lagi sekarat. 4. Kisah ngeri, umat yang hancur gara-gara hati nggak ingkar. Bani Israel, Allah perintah mereka nggak boleh mancing hari Sabtu. Terus sebagian orang mancing, sebagian lagi alim diem aja di rumah. Nggak negur pakai lisan, hatinya juga ya udahlah, urusan dia. Apa yang terjadi? Allah azab rata, yang mancing, yang alim diem, anak kecilnya. Sama dengan jadi keras semua. QS Al-A'raf 165-166. Pelajaran, azab Allah nggak milih KTP. Yang aku mah nggak ikut dosa tetep kena kalau hatinya ridho maksiat merajalela. 5. Rumus hati 3D anti mati rasa. Karena kita rakyat biasa, tangan nggak punya, lisan kadang nggak mempan. Jadi kuatin hati ini. 1. Dengki, sama dengan dengki ke maksiat. Dengki, sama dengan benci banget. Kayak kamu lihat orang nyiram Al-Quran. Pasti hatimu panas kan? Nah, segitu bencinya kamu harus ke semua maksiat. 2. Doa, sama dengan doa paling mahal. Baca doa Nabi Ibrahim AS. QS Ibrahim 40. Nabi ijalni mukimesh salah wa min zuriyati ya Rab. Jadikan aku dan anak cucuku pendiri sholat. Minta ke Allah biar hati kita, keturunan kita benci maksiat. 3. Distance, sama dengan jarak aman. Jauhin sumber maksiat. HP, sama dengan sumber 90% maksiat. Jadi, unfollow akun cewek, cowok buka aurat. Keluar grup wa isinya gibah. Blokir aplikasi pinjol. Ganti playlist jadi murotal. Jarak, sama dengan benteng terakhir kalau lisan udah nggak mempan. 6. Salah paham fatal tentang hati. Salah satu, yang penting hati baik, nggak usah ngingetin, bohong. Hati baik, sama dengan pasti gerak, pasti risih, pasti doa. Kalau diem aja, sama dengan hatinya nggak baik. Salah 2, udah benci dalam hati, cukup, belum. Benci harus dibuktiin pakai jauh. Kalau kamu benci api tapi tetap masuk gudang bensin, sama dengan kamu bohong. Salah 3, benci orangnya, salah besar. Yang dibenci, sama dengan kelakuannya. Orangnya tetap disayang, didoain hidayah. Benci maksiat, sayang pelaku. Penutup hatimu, sama dengan masjid terakhir badanmu bisa dipenjara, lisanmu bisa dibungkam, tapi hatimu nggak ada yang bisa ngunci kecuali kamu sendiri.
Jadi jaga masjid terakhirmu ini. Tiap lihat TL isinya maksiat. Latihan 3 detik. 1. Detik 1. Hati bilang astagfirullah. Aku benci ini ya Allah. 2. Detik 2. Jempol pencet hide. Unfollow. Leave group. 3. Detik 3. Lisan bisik ya Allah kasih dia hidayah. Kasih aku istiqomah. Nabi janji, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah bakal ganti yang lebih baik. HR Ahmad. Kamu ninggalin nikmat lihat maksiat karena Allah. Sama dengan, Allah ganti dengan nikmat tenang di hati, surga. Kamu sekarang lagi ngerasain berat di level hati nggak sayang? Lihat apa yang bikin imanmu goyah? Cerita satu aja, kita doain bareng biar hati kita dijaga Allah. Masya Allah, kamu udah nyampe bab paling krusial sayang. Ini namanya kaidah fikih, Daurul Mafasid Mukodam ala Jalbil Masalih. Sama dengan, nolak kerusakan lebih didahulukan daripada ngambil manfaat. Hadis tangan, lisan, hati itu wajib. Tapi ilmu nimbang maslahat mafsadat ini yang bikin dakwah Nabi menang. Kita bedah 9 lapis biar nggak semangat tapi zolim ya. 1. Dalilnya, Nabi nggak mau hancurin Ka'bah walau munkar. Ini contoh paling nendang dari Nabi Muhammad sendiri. HR Bukhari 126. Aisyah rananya, ya Rasulullah, kenapa nggak sekalian dibangun ulang Ka'bah sesuai pondasi Nabi Ibrahim? Kan sekarang ada bagian hatim yang di luar Ka'bah. Nabi jawab, kalau bukan karena kaummu baru masuk Islam, aku pasti hancurin Ka'bah dan bangun ulang sesuai pondasi Ibrahim. Aku kasih pintunya 2, timur barat. Pelajaran gila, Ka'bah yang kurang sempurna, sama dengan munkar. Iya, tapi Nabi diam, gak dirubah. Iya, kenapa? Karena mafsadatnya lebih gede, orang baru Islam, kalau Ka'bah dirobohin. Sama dengan, mereka murtad semua. Murtad, sama dengan, kerusakan lebih gede daripada Ka'bah kurang sempurna. Jadi Nabi milih, biarkan